Pernahkah kamu menyadari bahwa segala sesuatu dalam hidup ini hanya punya dua kemungkinan, berkembang atau menghilang? Tidak ada yang benar-benar diam. Dan yang paling menakutkan adalah jika kamu tidak mengambil keputusan secara sadar untuk tumbuh, proses alaminya adalah stagnasi. Dan stagnasi hanyalah awal dari kemunduranmu. Pikirkan ini, berapa banyak mimpi yang sudah kamu lihat hancur hanya karena seseorang menunggu waktu yang tepat? Bagaimana jika aku mengatakan bahwa hanya dalam waktu 5 hari saja, kamu bisa memutus siklus itu dan mulai menciptakan sesuatu yang benar-benar baru? Kedengarannya mustahil. Bagus. Justru dari kejutan itulah perubahan dimulai. Segala sesuatu di alam semesta ini selalu bergerak. Tidak ada yang benar-benar berhenti. Memang terlihat seolah beberapa hal tetap sama, tapi itu hanyalah ilusi. Bahkan batu yang tampak diam pun sedang mengalami perubahan. Jika kamu tidak berkembang, secara pasti kamu sedang menuju kehancuran. Ini bukan sekadar teori motivasi atau kata-kata indah, melainkan hukum yang mengatur seluruh kehidupan. Coba lihat hidupmu sekarang. Perhatikan pekerjaanmu, hubunganmu, dan kesehatanmu. Apakah kamu merasa sedang maju, atau justru pelan-pelan semua kehilangan cahaya, energi, dan tujuan? Memang tidak enak mengakuinya, tapi seringkali kita terjebak dalam rutinitas yang terasa aman, padahal sebenarnya sedang menarik kita ke belakang. Dulu ketika aku bekerja di pemadam kebakaran Toronto, aku merasa hidupku stabil. Setiap bulan gaji sekitar 30 juta rupiah masuk ke rekening, ada tunjangan, rutinitas yang bisa diprediksi. Tapi yang tidak kusadari adalah bahwa setiap hari yang sama seperti kemarin sedang mengikis kemampuanku untuk menciptakan sesuatu yang baru. Aku sedang membentuk diriku untuk hidup dalam mode bertahan, bukan berkembang. Banyak orang percaya bahwa hidup itu stabil, bahwa kita bisa mempertahankan satu tingkat pencapaian selamanya. Tapi itu tidak ada. Hukumnya jelas, kamu harus mencipta atau kamu akan hancur. Tidak ada jalan tengah yang aman. Disinilah banyak orang tersesat, karena mereka mengira kenyamanan itu kemajuan. Padahal kenyamanan adalah kelumpuhan yang tersamar. Kemajuan butuh gerakan, butuh keberanian melampaui apa yang sudah dikenal. Seperti otot, jika tidak digunakan, ia akan melemah. Dan pelemahan itu tidak selalu langsung terlihat, tapi terjadi setiap hari. Jika kamu pernah bertanya-tanya mengapa ada orang yang seiring waktu kehilangan semangat hidup, jawabannya ada di sini. Mereka berhenti mencipta, berhenti menantang diri, berhenti mencari tingkat berikutnya. Dan itu tidak terjadi dalam semalam. Ini proses yang diam-diam berjalan, sedikit demi sedikit, alasan demi alasan, sampai akhirnya mereka sadar bahwa hidup yang dulu mereka impikan sudah tidak terjangkau lagi. Dan sesungguhnya bukan nasib atau kurang beruntung yang jadi penyebabnya, melainkan tidak adanya penciptaan yang dilakukan dengan sadar. Aku sendiri pernah mengalaminya dengan cara yang menyakitkan. Ada masa ketika tanpa sadar, aku terjebak dalam spiral menurun ini. Aku pikir aku sedang mempertahankan hidupku, padahal sebenarnya membiarkannya layu. Hanya ketika aku sadar bahwa aku harus mencipta setiap hari, walau hanya dalam hal kecil, barulah arahku mulai berubah. Mencipta tidak selalu berarti membuka bisnis atau menemukan hal besar. Itu bisa berarti memperluas pikiran, mempelajari hal baru, menantang diri dalam cara yang kemarin terasa tidak nyaman. Itu berarti memutuskan bahwa hari ini kamu harus lebih besar daripada kemarin, walau hanya selangkah. Mungkin kamu berpikir, tapi bagaimana kalau aku salah? Bagaimana kalau aku gagal? Pertanyaan ini yang membuat jutaan orang terjebak dalam stagnasi. Tapi aku katakan padamu, kegagalan hanya ada ketika kamu berhenti mencipta. Selama kamu terus bergerak, belajar, dan menyesuaikan langkah, kamu sedang hidup dan berkembang. Satu-satunya risiko nyata adalah memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Kalau kamu melihat hidupmu dan mengira ia akan tetap berjalan sendiri tanpa tindakan sadar, kamu sedang keliru. Jadi, jika belakangan ini kamu hanya mengatur hidup, pahamilah bahwa itu bukan netralitas, itu kemunduran. Hukumnya tidak mengenal kompromi. Alam semesta tidak memberi kelonggaran bagi mereka yang memilih diam. Kabar baiknya, cukup satu keputusan sekarang untuk mulai membalikkan arah itu.
Pilih untuk mencipta sesuatu hari ini, walau hanya ide yang kamu tulis di kertas. Pilih untuk memecah satu pola yang menahanmu. Pilih untuk bergerak, karena hukum ini tidak menunggu dan setiap detik inersia mendorongmu ke arah kehancuran. Di lubuk hati, kita semua tahu kapan kita sedang tumbuh dan kapan kita sedang layu. Bedanya, sekarang kamu tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Kamu tahu. Dan dengan mengetahui pilihan sepenuhnya ada di tanganmu, mencipta atau menghilang. Sejak kecil, aku sering mendengar bahwa kunci hidup yang baik adalah puas dengan apa yang dimiliki. Kalimat ini keluar dari mulut nenekku sesering ia bernapas, dan aku percaya. Aku percaya karena ia adalah wanita yang lembut. Ada seseorang yang dulu sangat saya hormati, hampir seperti dia memiliki semua jawaban. Namun kenyataannya ketika dia berkata, "Kamu seharusnya merasa puas," dia tidak menyadari bahwa dia sedang mengajarkan saya untuk menerima sesuatu yang lebih sedikit dari kemampuan yang sebenarnya bisa saya capai. Sekarang saat saya menoleh ke masa lalu, saya mengerti bahwa kepuasan yang dia maksud bukanlah ketenangan batin, melainkan sikap pasrah. Dan sikap pasrah itu adalah kematian perlahan bagi mimpi-mimpi. Rasa tidak puas adalah salah satu pendorong terkuat yang ada. Dialah yang menyalakan percikan semangat untuk mencari sesuatu yang baru. Tanpa rasa tidak puas, tidak akan ada perubahan. Coba pikirkan tentang perubahan terbesar dalam hidupmu. Apakah itu terjadi ketika kamu sedang nyaman atau saat kamu sudah tidak tahan lagi hidup dengan cara yang sama? Saya belum pernah bertemu seseorang yang mencapai sesuatu yang luar biasa dengan berawal dari rasa puas diri. Semuanya dimulai dari satu momen berkata, "Cukup." Masalahnya, kebanyakan orang keliru mengira rasa tidak puas sebagai rasa tidak bersyukur. Bersyukur berarti mengakui dan menghargai apa yang dimiliki sekarang. Namun itu tidak berarti bahwa kita harus menerima itu sebagai batas akhir. Kita bisa bersyukur sekaligus menginginkan lebih. Kita bisa mencintai tempat kita berada saat ini, tapi menolak untuk tinggal di situ selamanya. Itulah perbedaan antara hidup yang stagnan dan hidup yang terus berkembang. Saya ingat satu masa, ketika saya terjebak dalam rutinitas yang bisa ditebak. Tagihan saya terbayar, hidup saya aman, tetapi ada suara di dalam hati saya yang berkata, "Ini bukan yang sebenarnya. Kamu bisa lebih dari ini." Pada awalnya saya mencoba mengabaikannya. Toh semua orang di sekitar saya terlihat puas dengan kehidupan serupa. Namun semakin saya mencoba membungkam suara itu, semakin gelisah saya rasakan. Sampai akhirnya saya paham bahwa itu bukanlah rasa tidak nyaman yang sia-sia. Itu adalah ketidakpuasan kreatif yang mengetuk pintu saya mengatakan bahwa jika saya tidak berubah, saya akan mulai layu. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 70% orang tidak menyukai pekerjaan mereka, tetapi tetap bertahan karena takut akan perubahan. Ketakutan inilah yang membuat begitu banyak bakat terkubur. Rasa tidak puas itu seperti alarm. Semakin lama diabaikan, semakin keras bunyinya. Dan jika kamu tidak bertindak, bunyinya akan berhenti. Namun ketika berhenti, bukan berarti masalahnya hilang. Itu hanya berarti kamu sudah terbiasa dengan rasa sakitnya, dan itu berbahaya. Saya pernah merasakan alarm itu mulai meredup, dan itu adalah salah satu masa paling berbahaya dalam hidup saya. Karena ketika kita mulai terbiasa dengan hal yang mengganggu kita kehilangan kekuatan untuk bertindak. Perubahan dalam hidup saya baru terjadi ketika saya mulai memberi makan rasa tidak puas itu dengan gambaran jelas tentang apa yang ingin saya ciptakan. Dan proses itu tidak terjadi dalam semalam. Pertama datang rasa tidak nyaman, kemudian rasa terganggu, lalu keyakinan penuh bahwa saya tidak bisa lagi berada di tempat yang sama. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak kamu sanggup bertahan sebelum bertindak? Seberapa banyak kamu menerima hubungan yang tidak membuatmu berkembang, pekerjaan yang tidak menginspirasimu, rutinitas yang mengosongkan jiwamu? Apa yang kamu sebut sebagai stabilitas mungkin hanyalah rasa takut yang menyamar. Dan jika kamu tidak waspada, kamu bisa menghabiskan bertahun-tahun memelihara hidup yang tidak mencerminkan siapa dirimu sebenarnya. Rasa tidak puas bukanlah musuhmu. Ia adalah tanda bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang ingin berkembang. Itu adalah bukti bahwa masih ada kehidupan, ambisi, dan keinginan di dalam dirimu.
Dan ketika kamu merangkulnya alih-alih melawannya, kamu mulai bergerak menuju sesuatu yang lebih besar. Kamu tidak perlu menunggu semua siap untuk bertindak. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menyadari bahwa rasa tidak nyaman itu adalah kompas yang menunjukkan ke arah yang harus kamu tuju. Di sanalah letak kekuatannya. Menggunakan rasa tidak puas sebagai bahan bakar, bukan sebagai alasan. Karena selama kamu berusaha meyakinkan dirimu bahwa semuanya baik-baik saja, tidak akan ada yang berubah. Namun saat kamu berkata cukup, semesta akan mulai merespons. Dan respons itu datang dengan cepat, karena seluruh dunia bergerak untuk membantu mereka yang memutuskan untuk tidak menerima kurang dari yang bisa mereka capai. Banyak orang tidak pernah menyadari bahwa keputusan sejati tidak dimulai dari bagaimana caranya, tetapi dari apa yang diinginkan. Mereka terjebak mencoba memikirkan semua langkah sebelum benar-benar memutuskan apakah mereka benar-benar menginginkannya. Dan itu adalah kesalahan fatal, karena ketika kamu memulai dari bagaimana caranya, kamu membatasi keinginanmu pada apa yang menurutmu mungkin dilakukan dalam situasi saat ini. Padahal situasi saat ini adalah hasil dari keputusan-keputusan masa lalu, bukan dari apa yang sebenarnya bisa kamu ciptakan di masa depan. Bertahun-tahun lalu, ketika saya duduk di ruang tamu dan menulis di selembar kertas, saya akan membangun perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Saya sama sekali tidak punya rencana. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Tidak punya jaringan koneksi, tidak punya uang berlebih, dan terus terang saja, tidak punya pengalaman sedikit pun yang bisa membenarkan pernyataan itu. Tapi saya menginginkannya. Dan itu saja yang penting. Yang kebanyakan orang tidak pahami adalah bahwa keinginan sejati tidak bergantung pada logika. Ketika kamu jatuh cinta pada sesuatu, kamu tidak bertanya apakah hal itu masuk akal atau tidak. Kamu hanya merasakan bahwa kamu membutuhkannya dalam hidupmu. Namun ketika harus menciptakan sesuatu yang baru, banyak orang berhenti karena mulai menghitung apakah mereka mampu membayar, apakah mereka sanggup mempelajari, atau apakah hal itu akan berhasil. Mereka membiarkan keadaan menentukan seberapa besar impian mereka. Ini seperti melihat tangki bahan bakar sebelum memutuskan mau pergi kemana. Padahal, bahan bakar bisa diisi di perjalanan. Aku teringat membaca kisah orang-orang yang menginginkan sesuatu yang terasa sangat jauh dari kenyataan mereka. Sehingga, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan di awal hanyalah menulis, membayangkan, dan meyakinkan diri bahwa mereka sudah memilikinya. Aku sendiri dulu sempat ragu. Aku berpikir, bagaimana mungkin seseorang menulis bahwa ia ingin memiliki $5.000 Amerika yang kira-kira setara dengan 78 juta rupiah dan tiba-tiba mendapat cek keesokan harinya. Kedengarannya seperti omong kosong, sampai akhirnya aku melihat hal itu terjadi dalam hidupku. Tidak persis dengan cara yang sama, tapi dengan cara yang begitu tidak terduga sehingga mustahil direncanakan. Saat itulah aku mengerti bahwa keputusan yang tulus menciptakan pergerakan yang tak dapat dijelaskan oleh logika. Itulah sebabnya, ketika seseorang bertanya padaku bagaimana cara memulai perubahan hidup, aku menjawab, putuskan dulu apa yang kamu mau, tanpa memusingkan hal lain. Bagian ini yang paling menakutkan, karena memaksa kita mengakui keinginan terdalam kita. Mengakui apa yang kamu mau bisa terasa tidak nyaman. Mungkin kamu menginginkan hidup yang jauh lebih baik dari yang kamu punya sekarang, tapi takut terlihat serakah atau tidak realistis. Mungkin kamu menginginkan sesuatu yang bagi orang di sekitarmu terlihat mustahil. Tapi yang membangun hidupmu bukanlah penilaian mereka, melainkan keberanianmu untuk berkata, aku mau dan mempertahankannya. Saat kamu menetapkan apanya dengan jelas, sesuatu mulai berubah. Kamu mulai melihat peluang yang sebelumnya tak terlihat. Rasanya seperti dunia mulai menyusun ulang kepingan yang kamu butuhkan. Aku sudah melihat ini terjadi berkali-kali sampai aku kehilangan hitungan. Proyek yang awalnya macet mulai berjalan ketika aku akhirnya berkomitmen pada hasil, meski tanpa semua sumber daya. Dan jangan salah paham, ini bukan sihir dalam arti kekanak-kanakan. Ini hanyalah cara pikiran dan energimu menyelaraskan diri dengan apa yang sudah kamu putuskan untuk miliki. Penghalang terbesar adalah menunggu sampai merasa siap. Tidak ada orang yang merasa siap untuk sesuatu yang belum pernah dilakukan.
Saat aku menulis tujuanku untuk memiliki perusahaan berskala global, aku sama sekali belum punya struktur untuk itu. Tapi kalau aku menunggu sampai siap, aku mungkin akan mati tanpa pernah memulai. Persiapan sejati terjadi setelah keputusan dibuat. Keputusanlah yang menarik keadaan, bukan sebaliknya. Jadi, jika hari ini kamu bertanya-tanya bagaimana cara membayar, belajar, menemukan, atau menjalankannya, berhentilah. Tanyakan saja pada dirimu, apakah aku benar-benar menginginkannya? Jika jawabannya ya, tulis, nyatakan, dan akui. Tidak peduli kalau saldo rekeningmu berkata sebaliknya. Tidak peduli kalau orang menertawakanmu. Tidak peduli kalau kamu belum melihat jalannya. Jalan itu hanya muncul bagi mereka yang memutuskan untuk melangkah. Sampai keputusan itu mantap, semua yang kamu lakukan hanyalah percobaan tanpa arah dan tenaga. Tetapi ketika keputusan itu benar-benar tulus, kamu mulai hidup seolah hanya menunggu waktu. Dan inilah yang membuat hal yang tampaknya mustahil menjadi tak terelakkan. Satu hal yang kupelajari sepanjang hidupku adalah, jika kamu tidak bisa berpura-pura, tidak bisa bermimpi secara bebas tanpa batas, kamu tidak akan menciptakan hal baru. Kemampuan untuk bermimpi seperti otot, semakin sering kamu melatihnya, semakin kuat ia menjadi. Tetapi jika kamu berhenti menggunakannya, ia akan melemah. Inilah yang terjadi pada kebanyakan orang. Mereka lupa bagaimana membayangkan, lupa bagaimana memindahkan pikiran ke kehidupan yang lebih baik, sebelum ada bukti bahwa hal itu mungkin. Rutinitas, tagihan, pendapat orang lain, semuanya perlahan mencekik kemampuan itu. Hingga suatu hari, ketika mencoba memikirkan sesuatu yang lebih besar, mereka tidak mampu lagi. Aku selalu suka mempelajari kisah orang-orang yang berani bermimpi besar tanpa memiliki apapun selain keinginan yang membara. Genevieve Barron adalah salah satunya. Pada tahun 1912, ia ingin belajar dengan Thomas Troward, tetapi biayanya adalah $20.000 Amerika, yang setara dengan lebih dari 311 juta rupiah di masa kini. Saat itu, ia tidak punya uang, tidak punya investor, tidak punya cara, tapi ia punya keputusan. Dan keputusan itu cukup untuk membuat uang itu muncul dengan cara yang tak pernah ia duga. Bukan sihir, melainkan fokus. Ia tahu apa yang ia mau, sehingga pikirannya bekerja, sadar maupun tidak, untuk membuka jalan. Aku sendiri pernah mengalaminya. Ada saat-saat ketika aku memutuskan bahwa aku akan memiliki sesuatu, meski semua keadaan berkata tidak. Dan hampir selalu, jalan yang saya tempuh mulai terbuka melalui peluang-peluang yang pada awalnya tampak terlalu kecil untuk membawa kemanapun. Namun saya belajar bahwa inti dari perjalanan ini bukanlah menebak peluang mana yang akan mengantarkan saya ke tujuan akhir, melainkan kesiapan untuk mengikuti setiap peluang yang muncul, karena langkah berikutnya tidak pernah menjadi yang terakhir, itu hanyalah langkah berikutnya. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah menunggu, sampai semua anak tangga terlihat sebelum menaiki yang pertama. Sikap inilah yang sering membunuh mimpi, bahkan sebelum ia sempat lahir. Pencipta adalah sebuah tindakan iman, dan iman itu mulai tumbuh ketika kita mengizinkan diri untuk bermimpi tanpa batasan. Tidak penting apakah di atas kertas impian itu tampak konyol atau terlalu jauh untuk diraih. Yang terpenting adalah membentuk gambaran mental. Dengan begitu jelas hingga ia terasa nyata bagi diri kita sebelum menjadi nyata bagi dunia. Saya mengingat masa ketika saya benar-benar tenggelam dalam utang, namun tetap berani membayangkan perjalanan, usaha, dan pencapaian yang secara logika mustahil untuk saya wujudkan. Tidak masuk akal memikirkannya dengan kondisi yang saya hadapi waktu itu. Namun ketika saya mengizinkan pikiran saya membayangkan gambar-gambar itu, sesuatu di dalam diri saya mulai berubah. Saya mulai membuat keputusan-keputusan kecil yang selaras dengan gambaran baru tersebut tanpa saya sadari. Keputusan-keputusan kecil itu yang terus terkumpul membawa saya keluar dari keadaan lama dan menempatkan saya semakin dekat dengan apa yang saya impikan. Rahasia besarnya adalah memahami bahwa tugas kita bukan mencari tahu bagaimana semua akan terjadi. Tugas kita hanyalah memutuskan apa yang kita inginkan dan mengizinkan diri untuk hidup di dalam realitas itu secara mental.
menjaga gambaran itu tetap hidup cukup lama, hingga ia mulai memengaruhi tindakan kita, dan pada akhirnya, hasil kita. Saat kita mempraktikkan hal ini, kita berhenti menjadi sekadar penonton dalam hidup kita, dan mulai menjadi penulisnya. Dan ketika itu terjadi, hal-hal yang tampak mustahil perlahan menjadi hal-hal yang tak terhindarkan. Karena itu, jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah mimpi yang kita terima sebagai kebenaran, bahkan sebelum ada bukti apapun. Sebab, keyakinan itulah yang akan membentuk keadaan yang suatu hari mengubah mimpi itu menjadi kenyataan. Ketika hari itu tiba, kita akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa semuanya bermula pada saat kita berani bermimpi tanpa meminta izin kepada siapapun. Ketika saya pertama kali membaca kalimat pikiranku adalah pusat operasi ilahi, saya mengaku tidak memahami makna berat yang terkandung di dalamnya. Itu hanya terdengar seperti rangkaian kata yang indah. Namun seiring waktu saya menyadari bahwa gagasan tersebut memiliki kekuatan untuk sepenuhnya mengubah cara saya memandang kehidupan. Pikirkanlah, jika alam semesta itu tak terbatas, maka setiap titik di dalamnya dapat dianggap sebagai pusat. Artinya, dimanapun kita berada saat ini, kita adalah titik pusat dari penciptaan realitas kita sendiri. Tidak ada tempat khusus atau kondisi istimewa yang diperlukan untuk memulai. Tidak ada waktu yang lebih tepat daripada sekarang. Yang benar-benar mengguncang pemikiran saya adalah menyadari bahwa jika operasi ilahi itu selalu bekerja untuk berkembang dan mengekspresikan diri, dan jika saya adalah salah satu pusatnya, maka satu-satunya cara untuk selaras dengan kekuatan itu adalah dengan terus berkembang. Itu bukan pilihan. Jika saya tidak bertumbuh, maka saya tidak selaras dengan hakikat alam semesta itu sendiri. Dan ketika kita tidak selaras dengan hukum itu, akibatnya tak terelakkan, kehilangan, kekecewaan, kemunduran. Ini bukan hukuman, melainkan konsekuensi alami dari melawan arus. Sejarah penuh dengan contoh orang-orang yang memahami hal ini secara intuitif. Saudara Wright misalnya, tidak memiliki alasan logis untuk percaya bahwa mereka bisa terbang. Segala sesuatu di sekitar mereka mengatakan hal itu mustahil. Bahkan ayah mereka sendiri menganggap mencoba terbang adalah sebuah dosa. Namun mereka tetap bertahan karena mereka percaya bahwa segala sesuatu itu mungkin. Mereka tidak sekadar menciptakan sebuah mesin, mereka memperluas batas kemungkinan manusia. Itulah yang disebut selaras dengan operasi ilahi. Saat saya memahami prinsip ini, saya sadar bahwa semua yang pernah terjadi dalam hidup saya, kemenangan, kekalahan, keputusan keliru, peluang yang diambil, semuanya diperlukan untuk membawa saya ke titik di mana saya siap menciptakan sesuatu yang baru. Bahkan momen-momen yang ingin saya lupakan pun ternyata bagian dari persiapan. Tidak ada yang terbuang sia-sia. Kesadaran itu memberi saya rasa percaya yang mendalam. Sebab, jika segala sesuatu hingga saat ini telah membentuk saya, maka segala sesuatu yang akan datang juga akan mendorong saya maju selama saya terus bergerak. Ada sesuatu yang membebaskan ketika kita menyadari bahwa kita tidak memerlukan izin, kondisi sempurna, atau pengakuan dari luar untuk memulai. Saat kita memahami bahwa kita adalah pusat operasi ilahi, kita berhenti mencari di luar sesuatu yang hanya bisa lahir dari dalam. Kita mengerti bahwa kekuatan kreatif tidak terletak pada kondisi kita saat ini, melainkan pada kesediaan kita untuk selaras dengan hukum perkembangan. Saya juga belajar bahwa kesadaran saja tidaklah cukup. Kita perlu menjalani hidup dengan cara yang selaras. Mudah sekali terjebak dalam ilusi bahwa kita sedang berkembang, padahal sebenarnya hanya sibuk tanpa arah. Pertumbuhan yang sejati menuntut kita terus-menerus bertanya pada diri sendiri, apakah yang saya lakukan hari ini membawa saya melampaui batas yang pernah saya capai sebelumnya? Jika jawabannya tidak, berarti sudah saatnya mengubah jalur. Sebab cara kerja ilahi tidak mengenal kata berhenti. Yang dipahaminya hanyalah pergerakan. Saat kita mulai hidup dengan prinsip ini, hal menarik akan terjadi. Orang-orang di sekitar akan menyadarinya. Mungkin mereka tidak memahami apa yang berubah, tetapi mereka akan merasakan adanya sesuatu yang berbeda dalam diri kita. Itu karena buah dari pertumbuhan sejati dapat terlihat. Kita tidak bisa menyembunyikan perkembangan yang nyata.
Begitu pula kita tidak dapat menyamarkan keadaan stagnan terlalu lama. Hasil selalu berbicara lebih keras daripada ucapan. Yang ingin saya tekankan adalah, begitu kita memutuskan untuk hidup sebagai pusat dari gerakan ilahi, tindakan, pikiran, dan keputusan, kita mulai memiliki bobot yang baru. Kita berhenti bertindak hanya untuk menyelesaikan masalah sesaat dan mulai bertindak untuk membangun masa depan yang diinginkan. Dalam kondisi seperti ini, yang semula terasa mustahil, mulai menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Sebab, pada titik itu, kita tidak lagi sekadar bergerak di dalam dunia, tetapi mulai menggerakkan dunia dari posisi kita sekarang. Dalam setiap proyek yang kita mulai, selalu ada pintu-pintu keluar tersembunyi, alasan-alasan kecil yang siap digunakan ketika keadaan menjadi sulit. Saya biasa menyebutnya sebagai pintu darurat. Ini adalah gagasan yang di awal tampak wajar. Kalau tidak berhasil, saya akan mencoba hal lain. Kalau terlalu rumit, saya akan berhenti. Kalau tidak cepat membuahkan hasil, saya akan mengubah arah. Namun setiap kali kita membiarkan pintu itu tetap terbuka, kita melemahkan komitmen sendiri. Saat tantangan pertama muncul, dan itu pasti terjadi, godaan untuk lari akan semakin besar. Ketika saya memulai usaha pertama saya di bidang jasa kebersihan, saya tidak memiliki rencana cadangan. Saya tidak sekadar mencoba-coba masuk ke dunia bisnis untuk melihat rasanya. Saya sudah membakar jembatan di belakang saya. Tidak ada pilihan lain. Pola pikir seperti ini memaksa saya mencari jalan keluar di tempat yang sebelumnya hanya saya lihat sebagai hambatan. Saya tidak mampu berpikir, mungkin ini bukan untuk saya. Keputusan sudah diambil, dan satu-satunya jalan adalah maju terus. Sangat mencengangkan bagaimana kejernihan muncul ketika kita menghapus pilihan untuk menyerah. Kenyataannya, selama kita menyimpan jalan keluar, kita belum sepenuhnya berkomitmen. Kita hanya sedang mencoba-coba hidup, dan hidup pun merespons dengan kadar yang sama. Jika kita memberi 50%, ia akan membalas dengan 50%. Tetapi ketika semua pintu darurat ditutup dan kita memutuskan akan berhasil, sesuatu berubah. Kita mulai bergerak dengan rasa urgensi yang berbeda, kreativitas meningkat, dan solusi muncul karena energi kita tidak lagi terbuang untuk memikirkan cara melarikan diri. Saya pernah melihat orang yang sangat berbakat gagal, bukan karena kekurangan kemampuan, tetapi karena memiliki pilihan nyaman yang menunggu mereka. Sebaliknya, saya juga pernah melihat orang tanpa pengalaman dan sumber daya justru meraih pencapaian luar biasa karena mereka sama sekali tidak memberi kesempatan pada diri sendiri untuk mundur. Seolah-olah, dengan menghapus kata "kalau tidak berhasil" dari kosakata, kita memaksa otak untuk bekerja pada tingkat yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, saya ingin mengajukan tantangan. Pilih satu tujuan, sesuatu yang benar-benar berarti bagi Anda, dan beri diri Anda waktu 5 hari untuk maju mencapainya tanpa satu pun pintu darurat. Bisa berupa proyek, perubahan kebiasaan, atau keputusan penting. Selama 5 hari itu, jangan izinkan adanya rencana alternatif. Ketika rintangan muncul, dan pasti akan muncul, alih-alih memikirkan untuk berhenti, tanyakan pada diri, apa cara lain untuk sampai ke sana? Perubahan pola pikir sederhana ini akan menunjukkan betapa besarnya kemampuan Anda saat tidak punya pilihan untuk lari. Anda akan menyadari bahwa banyak hal yang sebelumnya menghalangi bukanlah kurangnya kemampuan, melainkan terlalu banyaknya pilihan untuk mundur. Dan di akhir 5 hari itu, meski tujuan belum tercapai sepenuhnya, Anda akan memiliki tingkat keyakinan dan komitmen baru yang bisa diterapkan di bidang manapun dalam hidup. Sebab, ketika kita belajar menutup pintu keluar, jalan ke depan ternyata jauh lebih singkat dari yang dibayangkan. Hal terpenting di sini sederhana. Jika kita tidak mencipta, kita akan menghilang. Tidak ada zona netral dalam hidup. Setiap pilihan yang kita buat hari ini, setiap langkah, entah membawa kita mendekati atau menjauh dari apa yang diinginkan. Dan jika Anda sudah sampai pada titik ini, artinya Anda siap untuk berubah, bertumbuh, dan naik ke anak tangga berikutnya. Maka, lanjutkan sekarang juga. Tonton video yang sedang muncul di layar Anda. Di sana kita akan melangkah bersama ke tingkat berikutnya, agar Anda menjadi 1% lebih baik dari diri Anda saat ini. Terima kasih telah bersama saya di sini. Sampai jumpa
di video berikutnya.